Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Mutialgina. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil di desain yang saya lakukan untuk posisi desain UI UX ini. Yang pertama, mengapa saya memilih posisi magang sebagai desain UI UX ini? Karena saya memiliki keahlian dalam bidang desain UI UX ini. Walaupun saya memiliki pengalaman kreatif sebentar, yaitu 1 tahun lebih, tapi saya ingin lambat laun, tahun demi tahun tuh saya dapat berkembang menjadi lebih baik dan lebih maju dalam bidang tersebut. Maka dari itu, saya ingin memilih posisi ini. Baik, sebelumnya saya memilih aplikasi untuk didesain, yaitu aplikasi dompet digital pemerintahan. Nah, di sini saya mau memaparkan hasil analisa saya terhadap aplikasi tersebut. Hasil analisa yang saya temukan pada aplikasi dompet digital pemerintahan itu bahwa aplikasi ini masih memiliki kekurangan pada bagian desain UI-nya. Apa itu? Saya menilai bahwa white space atau jarak antar di aplikasi ini masih kurang, seperti jarak antara tipografi, icon, button, atau yang lain-lainnya yang terdapat pada aplikasi ini. Jadi yang saya lihat itu aplikasi ini kayak masih banyak space yang kurang, jadi kayak terlalu dekat jaraknya itu, terlalu padat. Nah, saya menilai kalau ini tuh kurang nyaman untuk dilihat. Terus kadang juga mungkin bagi pengguna pemula itu akan membingungkan dari fungsi dari aplikasi ini tuh. Jadi saya membuat hasil redesign ini menjadi lebih nyaman di mata pengguna dan membuat desain UI-nya itu lebih rapi. Makanya itu saya meredesain aplikasi ini. Oke, maka dari itu saya mau memperlihatkan hasil redesign yang mungkin kalau di PPT ini agak singkat dan lebih lengkapnya itu ada di Figma. Soalnya saya membuat di PPT itu yang lebih memperlihatkan kekurangannya desain itu seperti apa. Oke. Yang pertama itu ada bagian onboarding. Di sini terlihat ada before afternya dari desain digital dompet digital pemerintahan ini. Yang pertama itu yang before-nya itu terlihat bahwa jarak tipografi dengan ilustrasinya itu agak padat dan di bawahnya itu masih agak kurang space-nya. Terus itu juga kan pasti pengguna merasa bingung karena tidak ada tombol next, atau kayak misalkan selain button next mungkin nggak ada icon panah gitu. Jadi mungkin pengguna pemula akan bingung gimana cara men-next bagian onboarding ini. Dan bagian afternya itu saya menambahkan button untuk klik selanjutnya atau bisa lewati. Dan di sini juga di afternya memperlihatkan space atau white space itu lebih kelihatan clean dan lebih jelas. Lalu selanjutnya untuk bagian homepage. Yang bagian before-nya itu di sini terlihat masih sama juga ya, kayak white space-nya tuh atau kayak space-nya masih agak padat, kayak masih menyatu dikit gitu. Terus di bagian before tuh ada yang kayak button warna abu. Bagi saya yang mungkin lihat desain ini, saya mikir kalau button itu nggak bisa diklik gitu kan, kayak ini button cuma buat pajangan doang. Maka itu saya bikin di bagian afternya tuh kayak saya membuat jarak antar kategorinya itu terlihat rapi, jadi clean gitu kan. Terus saya juga membuat button yang abu itu yang saya kira nggak bisa dipencet, saya membuatnya berwarna agar kelihatan kalau button itu atau fitur itu bisa diklik oleh pengguna. Selanjutnya page bagian profile. Di before itu terdapat ada kayak judul untuk page ini tuh apa. Nah, di page itu ada judul akun. Nah, itu di before-nya tuh berwarna biru. Saya merasa kalau biru itu kurang enak dilihat ya mungkin. Kayak mungkin karena warna biru itu kan warna aplikasi ini. Jadi kayak buat judul tuh dikasih warna biru. Tapi menurut saya lebih baik itu tetap warna hitam dan bold biar lebih clean, lebih enak. Terus di before-nya itu
jarak antar icon di pengaturan tuh masih ya sama, kayak space-nya kurang bagi saya. Maka dari itu saya membuatnya lebih clean dan lebih terjaga untuk estetikanya. Untuk selanjutnya ada di page isi saldo. Di bagian before itu sama seperti sebelumnya, di bagian profil memiliki judul yang berwarna biru dan anak panah yang menurut saya kurang. Maksudnya kayak kurang enak dilihat, itu anak panahnya masih kayak gitu kan. Terus di sini juga ada icon-icon di bawahnya itu yang kata saya, yang menurut saya kurang serasi gitu untuk di aplikasi tersebut. Maka itu saya bikin yang di bagian afternya tuh seperti kayak isi saldonya tetap warna hitam bold. Terus saya mengganti anak panah itu lebih bagus dan terjaga estetikanya. Itu juga saya membuat subjudul top up berwarna biru biar kelihatan ciri khas warna aplikasi tersebut adalah biru. Karena yang di before-nya itu warna merah. Saya merasa kalau merah itu untuk tanda danger atau bahaya gitu. Maka itu dari saya ganti warnanya. Di sini juga saya mengganti icon agar serasi gitu, warnanya biru biar menyesuaikan dengan warna aplikasinya. Selanjutnya ada di page verifikasi identitas. Di bagian before-nya terlihat iconnya itu masih kayak gak ada jarak gitu. Terus di bawahnya tuh kayak space-nya masih terlihat kosong banget. Jadi menurut saya kayak kurang gitu, kurang estetika. Jadi kayak page yang verifikasi terus sama iconnya tuh nyatu agak nyatu gitu. Maka itu saya bikin di bagian after, merapikan bagian tersebut menjadi lebih clean, estetikanya lebih terlihat di mata user. Next, di verifikasi identitas yang kedua, di sini menampilkan untuk membuat sebuah verifikasi melalui KTP, SIM, atau paspor. Nah, mengapa saya meredesain bagian ini? Terlihat juga di judul verifikasi identitas masih memiliki warna biru. Dan juga untuk gambar-gambar gambar ilustrasi KTP, SIM, atau paspor tuh kayak nggak selaras gitu. Ada yang pakai ilustrasi, ada yang pakai gambar realita gitu. Maka itu saya meredesain agar lebih selaras. Jadi ketiga pilihan untuk verifikasi identitas memakai ilustrasi, bukan foto realita kita. Dan itu saya juga mengganti judulnya menjadi warna hitam dan juga mengganti icon panahnya. Selanjutnya untuk page promo, saya juga mengganti untuk judul yang masih berwarna biru menjadi warna hitam agar enak dipandang oleh user. Juga saya mungkin nggak begitu banyak desain bagian ini karena menurut saya udah cukup pas untuk jarak si ilustrasinya gitu. Cuman dia bagian tipografi promonya itu kurang. Untuk bagian metode atau teori, saya lebih menggunakan metode. Yakni saya menggunakan dua metode. Yang pertama itu adalah design thinking. Design thinking itu selalu membantu saya dalam berfokus pada pemahaman dari pengguna itu sendiri. Dan itu melalui tahapan empathize, define, ideate, prototype, dan test. Yang kedua itu menggunakan user centered design atau UCD. Ini tuh seperti penempatan yang berfokus pada kebutuhan pengguna, sebagai pusat perhatiannya itu pengguna sendiri. Di bagian ini seperti kayak kita melibatkan penelitian secara mendalam mengenai kebutuhan, preferensi, dan tingkah laku dari pengguna itu sendiri. Itu dua metode yang saya gunakan setiap meredesain atau membuat desain UI UX. Untuk bagian referensi desain, biasanya saya menggunakan Pinterest atau Dribbble. Mengapa saya menggunakan Pinterest? Karena Pinterest tuh banyak sekali referensi yang bisa dicari dan digunakan. Dan itu bermacam-macam tema yang ada di Pinterest. Namun kalau di Dribbble itu kebanyakan para ahli mengupload desain-desainnya di sana. Dan itu juga
sangat direkomendasikan untuk meredesain atau membuat aplikasi yang baru. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.